Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Bapak Agus, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, saya meminta izin untuk mempresentasikan mengenai proyek kami, tim saya, uh, dengan judul kampanye Sadar Pakai, Sadar Dampak, untuk mengimplementasikan SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aji Kurniawan dengan NIM 270236461, jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah kami. Yang pertama, pola konsumsi berlebihan dan tidak bertanggung jawab masih umum di kalangan mahasiswa. Jadi di sini artinya mahasiswa masih belum mengetahui apa sih dampak dari penggunaan konsumsi mereka terhadap bahan-bahan plastik dan apa saja sih dampak-dampaknya yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Yang kedua, penggunaan plastik sekali pakai dan pembelian impulsif berdampak pada lingkungan. Dengan adanya limbah plastik yang terlalu berlebihan, ini menyebabkan dampak lingkungan yang serius, bahkan sering terjadi bencana-bencana yang dapat memakan korban jiwa. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siklus hidup produk dan dampaknya bagi keberlanjutan. Di sini beberapa masyarakat dan mahasiswa juga sulit untuk mengetahui siklus hidup produk yang mereka pakai dan apa sih dampak-dampak yang bahaya di masa yang akan datang tuh seperti apa. Mereka belum menyadari penuh akan hal ini. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, seberapa sadar mahasiswa terhadap konsumsi yang bertanggung jawab? Apa penyebab konsumsi tidak berkelanjutan ini? Dan bagaimana kampanye edukatif dapat meningkatkan kesadaran mereka? Tujuan proyek ini, yang pertama, menumbuhkan kesadaran konsumsi bijak di kalangan mahasiswa, yaitu untuk menyadarkan akan penggunaan plastik sehingga mereka dapat mengurangi penggunaan plastik dan dapat sadar untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan mudah untuk diurai oleh tanah. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai PGA, self awareness, adaptability, dan collaboration. Di sini saya akan menunjukkan mengenai collaboration. Collaboration di sini itu sangat berarti penting ya untuk mempererat antar masyarakat, antar mahasiswa untuk melakukan aksi nyata terhadap penolakan penggunaan plastik. Nah, sudah ada beberapa macam toko ataupun supermarket yang sudah melakukan hal ini, tapi ada beberapa sektor yang mungkin masih susah sekali. Nah, di sini harapan saya semoga mahasiswa itu semakin kuat ya kolaborasinya terhadap masyarakat untuk melakukan aksi nyata atau kampanye untuk dapat mendorong sektor-sektor di bagian pasar ini dapat mengurangi penggunaan plastik, karena penggunaan plastik ini sangat bahaya. Dan semoga nanti juga perusahaan-perusahaan akan lebih sadar ya untuk lebih memedulikan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, mendorong budaya peduli lingkungan melalui aksi nyata dan edukasi. Nah, di sini yang berbeda adalah tentang edukasi. Di sini untuk edukasi mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui akan dampaknya. Nah, di sini adalah tugas kami untuk mendorong mahasiswa untuk dapat menyampaikan edukasi-edukasi ini terhadap masyarakat kelas bawah yang mungkin secara pengetahuan mungkin masih minim terhadap hal-hal yang sedemikian ini. Dan saya berharap semoga nanti juga masyarakat dapat lebih aware terhadap masalah ini dan dapat untuk melakukan aksi nyata juga dan saling berkolaborasi untuk dapat lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga penggunaan plastik dan limbah plastik ini nanti juga akan berkurang. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan kami. Itu yang pertama ada observasi, yaitu kita mempelajari terkait pola konsumsi mahasiswa. Apakah pola konsumsi mahasiswa ini cenderung banyak menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ada FGD,
dan wawancara terhadap dosen, aktivis mahasiswa. Kami melakukan in-depth interview terhadap 3 orang ini sehingga kami memperoleh data yang lebih akurat dan lebih detail lagi, sehingga nanti alasan-alasan kita untuk melakukan pelaksanaan juga lebih kuat. Yang ketiga, kami melakukan tugas tim, yaitu untuk proses pendataan, untuk membuat dosen konten untuk poster, terus untuk melakukan distribusi juga, dan untuk mengevaluasi. Dan yang terakhir, kita melakukan kampanye di media sosial dengan penyebaran poster secara digital dan secara offline. Kemudian kita juga melakukan seminar-seminar tentang edukasi bahayanya produk-produk yang terbuat dari plastik. Hasil temuan yang kami lakukan itu, kita mengetahui bahwa mahasiswa itu mengetahui isu keberlanjutan ini, tapi mereka itu belum konsisten untuk menjalankan praktik ini. Jadi mungkin mahasiswa sudah banyak sekali mengetahui apa sih yang akan menjadi dampak di masa depan ketika menggunakan bahan-bahan plastik. Namun mereka tuh sering lupa untuk melakukannya setiap hari atau menyadarinya penuh. Nah, apa yang menyebabkan mahasiswa ini menjadi sering lupa dan tidak konsisten dalam menjalankan aksi nyata ini? Itu ada di poin nomor 2, yaitu pengaruh gaya hidup konsumtif, minimnya informasi, dan keterbatasan akses produk ramah lingkungan. Nah, di sini yang akan saya tonjolkan yaitu keterbatasan akses produk. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan bahan-bahan yang nanti tidak ramah lingkungan, contohnya plastik, itu membuat mahasiswa tidak ada pilihan lain untuk menggunakannya. Jadi di sini adalah sebabnya kenapa mahasiswa susah untuk menjaga konsisten, karena minimnya bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan mungkin bahan-bahan yang ramah lingkungan yang telah dibuat oleh perusahaan itu merasa kurang proper, dan mungkin secara fungsi juga lebih tidak baik dibanding plastik. Itu yang mungkin menjadi alasan mahasiswa untuk tetap menggunakan bahan-bahan plastik yang tidak ramah lingkungan ini. Kemudian apa yang kami tawarkan solusinya? Nah, itu ada kampanye digital berjudul Sadar Pakai, Sadar Dampak. Nah, di sini dua kalimat ini tuh sangat bermakna untuk lebih masuk ke dalam pikiran atau otak masyarakat dan mahasiswa, supaya mereka tuh dapat lebih menyadari akan dampak bahan-bahan yang mereka pakai. Dengan kalimat ini, semoga mereka tuh dapat selalu ingat akan bahayanya penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan untuk alam. Karena banyak sekali kasus-kasus atau bencana-bencana yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tidak bersih, dan kemudian rendahnya sanitasi, dan kondisi alam yang tidak baik yang menyebabkan pertumbuhan tanaman-tanaman juga jadi terhambat seperti itu. Kemudian kami juga mengedukasi melalui infografis, video, seminar, dan tantangan aksi nyata. Kemudian kolaborasi dengan kantin untuk mengurangi kemasan plastik. Di sini kami dengan kita melakukan aksi nyata untuk sistem kolaborasi ini dengan bekerjasama dengan pihak kantin. Jadi pihak kantin ini adalah tempat di mana limbah-limbah plastik ini sangat banyak terbuang, dan kami bekerjasama dengan mereka supaya menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lagi. Contohnya menggunakan bahan-bahan kertas minyak yang mungkin lebih aman, tidak menggunakan styrofoam atau menggunakan kemasan plastik, karena itu sangat berbahaya. Nah, kami di sini juga mengedukasi untuk penjual makanan di kantin supaya lebih sadar akan dampak negatif penggunaan plastik. Kemudian pembentukan komunitas kampus yang berfokus pada konsumsi berkelanjutan. Nah, di sini dengan adanya komunitas kami bisa menyebarkan beberapa macam laporan, terus juga informasi-informasi yang terupdate tentang berita-berita yang terkini terkait
lingkungan, kemudian kita juga dapat memberikan edukasi atau arahan kepada mahasiswa untuk mereka itu dapat segera mengimplementasikan apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan refleksi pribadi saya terhadap proyek kami ini, karena di sini saya lebih berfokus pada proses untuk mendokumentasikan dan membuat beberapa kolaborasi. Saya menjadi merasa kemampuan akan keterampilan dan manajemen waktu itu semakin meningkat. Di sini saya belajar untuk lebih menghargai waktu dan juga mengelola waktu supaya dapat memberikan hasil yang maksimal dan tidak terlalu bertele-tele, seperti itu. Kemudian saya juga menyadari pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab secara pribadi. Dengan proyek yang sangat positif ini, saya juga lebih menyadari ya, supaya saya juga tidak sering menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan yang akan menyebabkan bencana untuk alam. Kemudian nilai gotong royong dan kolaborasi sangat terasa dalam tim. Jadi di sini dengan adanya sistem kolaborasi ini, saya juga lebih merasa bahwa gotong royong dan kolaborasi sangat penting, karena dengan adanya gotong royong dan kolaborasi, tindakan aksi nyata ini dapat dilakukan secara cepat dan lebih bisa menyebar luas dibanding dengan saya harus melakukannya sendiri. Kemudian saya juga termotivasi untuk terus terlibat dalam gerakan keberlanjutan, karena hal ini sangat positif dan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup generasi-generasi kita selanjutnya. Baik, sebagai penutup, saya akan memaparkan beberapa hal bahwa di proyek ini tuh bukan hanya sekedar tugas, tapi aksi nyata untuk membangun kesadaran masyarakat dan mahasiswa akan pentingnya alam, menjaga alam, dan keberlangsungan siklus hidup kita di dunia ini. Dan juga diharapkan ini menjadi awal dari gerakan konsumsi yang bertanggung jawab di kampus dan di beberapa sektor perusahaan dan juga beberapa sektor pasar. Nah, mari kita mulai dari diri sendiri untuk sadar pakai dan sadar akan dampaknya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya paparkan. Untuk Bapak Agus selaku dosen kewarganegaraan, saya meminta maaf jika ada beberapa kesalahpahaman terhadap kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Salam sejahtera untuk kita semua.